Presiden Prabowo kembali menjadi sorotan publik setelah mengumpulkan 16 ormas Islam ke kediamannya di Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu 30 Agustus 2025. Pertemuan ini dihadiri para Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Ormas, serta didampingi Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala BIN Muhammad Harindra, dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Kehadiran tokoh-tokoh besar ini menunjukkan pentingnya agenda yang dibahas dalam forum tersebut. Dalam konferensi pers, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya mengungkapkan bahwa dialog dengan Presiden berlangsung terbuka dan menyentuh berbagai persoalan bangsa, terutama situasi yang tengah memanas belakangan ini. Pertemuan ini juga dimaksudkan untuk mencari jalan keluar bersama atas keresahan masyarakat. Gus Yahya menegaskan, hasil dialog menyepakati bahwa seluruh pihak harus bahu-membahu menjaga ketenangan masyarakat serta mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo. Dengan peran para pemimpin umat, diharapkan rakyat tetap tenang dan yakin bahwa tantangan yang dihadapi bangsa bisa diatasi secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sore ini rombongan 16 organisasi kemasyarakatan Islam diterima oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Dari 16 organisasi kemasyarakatan tersebut hadir para Ketua Umum dan para Sekjen, dan kami mendapatkan kesempatan untuk berdialog dengan Bapak Presiden yang didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet, oleh Ketua MPR RI, oleh Kepala BIN. Kami berdialog dari hati ke hati, memahami secara umum tapi lengkap permasalahan bangsa yang dihadapi khususnya hari-hari ini, dan kami bersepakat untuk bersama-sama bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, untuk mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang, dan insya Allah bersama-sama Presiden Prabowo Subianto di bawah pemerintahan beliau dan juga dengan dukungan dari para pemimpin umat, insya Allah bersama-sama kita bisa mengatasi apapun tantangan yang kita hadapi. Namun, pertemuan ini digelar dalam suasana politik yang panas, di mana demonstrasi besar-besaran merebak di berbagai daerah, menyoroti kinerja pemerintah dan DPR, kebijakan tunjangan pejabat, serta sejumlah keputusan pemerintah yang dinilai jauh dari rasa keadilan rakyat. Publik pun bertanya-tanya, apa sebenarnya yang melatar belakangi langkah Presiden Prabowo ini? Apakah murni sebagai bentuk silaturahmi dengan ormas Islam, atau justru sebuah manuver politik untuk mengamankan dukungan di tengah gejolak yang bisa mengancam stabilitas pemerintahannya? Di satu sisi, ormas Islam memang memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa. Kehadiran mereka tidak hanya sebagai penopang moral, tetapi juga sebagai kekuatan sosial politik yang bisa menentukan arah dukungan masyarakat. Namun, di sisi lain, momen pertemuan ini terasa janggal karena dilakukan saat tensi politik meningkat. Kritik pun bermunculan bahwa Presiden Prabowo seolah takut pemerintahannya goyah dan memilih mencari legitimasi tambahan dari kelompok-kelompok yang memiliki basis massa besar. Demonstrasi yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir bukanlah sekadar letupan emosional rakyat, melainkan refleksi dari kekecewaan mendalam terhadap elit politik. Isu kenaikan tunjangan DPR menjadi pemantik, namun sejatinya akumulasi rasa frustasi publik sudah mengendap sejak lama. Rakyat melihat ketimpangan yang semakin menganga, ketika ekonomi rakyat makin sulit, para pejabat justru terkesan sibuk mengatur keuntungan untuk dirinya sendiri. Dalam situasi inilah, kepercayaan rakyat kepada pemerintah, termasuk Presiden, ikut diguncang. Langkah Prabowo mengumpulkan ormas Islam bisa dibaca sebagai upaya mencari tameng politik. Dengan menggandeng ormas Islam, pemerintah bisa berharap adanya redam suara di akar rumput, sekaligus legitimasi moral bahwa kebijakan negara mendapat restu kelompok agama. Namun, pertanyaan kritisnya adalah, apakah pertemuan seremonial seperti ini benar-benar bisa menjawab kemarahan rakyat, ataukah hanya sekadar menunda ledakan yang lebih besar di kemudian hari? Publik tentu tidak lupa, ormas Islam dalam sejarahnya seringkali menjadi aktor penting dalam dinamika politik Indonesia.
Dukungan mereka bisa memperkuat posisi pemerintah, tetapi penolakan mereka juga bisa menjadi pemicu perlawanan. Presiden Prabowo tampaknya sadar betul akan hal ini. Maka, upaya merangkul mereka bisa dilihat sebagai bentuk politik berjaga-jaga agar gejolak tidak berkembang menjadi penolakan frontal yang mengancam legitimasi pemerintahannya. Namun, masalah mendasarnya tetap belum terjawab. Demonstrasi besar-besaran yang mengguncang Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya, hingga kota-kota lainnya bukan hanya soal simbol agama atau ormas tertentu, tetapi lebih pada kegelisahan rakyat terhadap keadilan sosial dan ketimpangan ekonomi. Jika pemerintah hanya mengandalkan dukungan elite ormas tanpa menyentuh akar persoalan, maka upaya meredam gejolak ini hanya akan bersifat sementara. Lebih jauh, langkah ini juga bisa menimbulkan persepsi bahwa Presiden Prabowo mulai kehilangan rasa percaya diri terhadap kekuatan pemerintahannya sendiri. Alih-alih menunjukkan ketegasan dengan menghadirkan solusi konkret atas tuntutan rakyat, ia justru terlihat sibuk mencari dukungan politik tambahan. Publik tentu bisa menafsirkan hal ini sebagai tanda ketakutan bahwa gelombang demonstrasi yang makin membesar bisa benar-benar menggoyang istana. Di tengah situasi krisis, seorang presiden seharusnya memberikan jawaban nyata, bukan sekadar manuver politik. Rakyat membutuhkan kepastian tentang bagaimana pemerintah akan merespons tuntutan mereka, mulai dari transparansi anggaran DPR, evaluasi tunjangan pejabat, hingga solusi atas krisis ekonomi yang membuat kehidupan masyarakat makin berat. Tanpa itu semua, pertemuan di Hambalang hanyalah panggung politik yang mungkin bisa meredakan situasi sesaat, tetapi tidak akan menyelesaikan masalah struktural yang menjadi akar persoalan. Prabowo memang dikenal sebagai figur yang piawai dalam membangun jaringan politik, termasuk dengan kelompok Islam. Tetapi saat ini, publik menuntut lebih dari sekadar pertemuan simbolis. Publik menuntut tindakan nyata yang membuktikan bahwa pemerintah benar-benar mendengar jeritan rakyat. Jika tidak, maka pertemuan dengan ormas Islam, betapapun strategisnya, hanya akan dilihat sebagai strategi defensif seorang presiden yang takut kekuasaannya terguncang. Pada akhirnya, waktu yang akan membuktikan apakah manuver Hambalang ini mampu meredam gejolak atau justru semakin menambah kecurigaan rakyat. Namun satu hal yang pasti, semakin pemerintah menghindar dari tuntutan konkret, semakin besar pula kemungkinan rakyat kembali turun ke jalan. Dan jika itu terjadi, dukungan ormas sekalipun mungkin tidak cukup untuk menyelamatkan wajah pemerintah di mata publik.